Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan kami hadir pada kesempatan pagi hari ini menyapa Anda dari Yogyakarta. Selamat bergabung di kuliah terbuka edisi pagi hari ini. Terima kasih semuanya dan yang kami hormati Bapak Ibu tim pengelola di Universitas Lambung Mangkurat dan juga tim pengelola dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKM KUGM. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan juga moderator yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta, seluruh mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat maupun di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Terima kasih banyak. Apa kabar pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya? Semoga kita pagi hari ini berkeadaan baik dan juga sehat, serta bersemangat pagi hari ini. Di Jogja, masih pagi karena kita mulai jam 9, tapi mungkin dari Universitas Lambung Mangkurat sudah agak menjelang siang nih ya, tapi masih pagi. Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Perkenankan saya Galuh yang akan memandu acara pada kesempatan pagi hari ini di kuliah terbuka edisi pagi hari ini. Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan menyimak materi kuliah terbuka yang mana program ini merupakan kolaborasi antara Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat. Kami senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga pagi hari ini kuliah terbukanya berjalan dengan lancar. Topik yang diusung pada kuliah terbuka pada kesempatan pagi hari ini adalah transformasi digital kesehatan, yang mana kita tahu ya bagaimana kemajuan teknologi ini berpengaruh di seluruh lini. Salah satunya adalah di bidang kesehatan, terutama di masa pandemi kemarin ya Bapak Ibu, kita menyaksikan bagaimana transformasinya terlihat secara masif dan juga nyata. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana perubahannya, termasuk juga peluang dan juga tantangannya. Pagi hari ini sebelum kita mulai, dan kami mohon untuk rekan-rekan Bapak Ibu semuanya untuk mengisi presensi yang sudah kami siapkan di link di bawah ini, karena nanti akan ada hadiah giveaway untuk Anda Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi, dan akan ada hadiah menarik, nanti dari kami akan menghubungi Anda. Dan kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu akan diisi oleh Dr. Guadian Yoki Sanjaya M. Health Info atau Pak Gugu. Beliau adalah dosen dan peneliti di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKM KUGM yang fokus di bidang informatika kesehatan. Tentu banyak sekali kiprah dari beliau. Beliau juga tergabung di beberapa proyek sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik, implementasi telemedicine, dan mobile health. Dan akan dipandu juga oleh Ibu Vina Yulia Anhar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health. Ini juga merupakan kolaborasi juga karena beliau adalah alumni dari Universitas Lambung Mangkurat dan juga di Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah dosen peneliti di bidang perilaku dan promosi kesehatan. Jadi selamat menyimak Bapak Ibu semuanya, kami akan menemani Anda. Semoga bermanfaat edisi pagi hari ini, dan waktu saya berikan kepada Ibu Vina. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Galuh. Mohon izin, suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sudah terdengar jelas, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Galuh dan Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah hal yang menyenangkan bagi kami bahwa adanya kolaborasi terkait dengan bagaimana pendidikan lanjutan baik bagi Universitas Lambung Mangkurat dan juga Universitas Gadjah Mada. Dan di sini kita tidak hanya nanti ada sosialisasi, tetapi juga diawali dengan kuliah gitu ya, kuliah terbuka terkait dengan transportasi digital health transformation ya gitu ya. Kalau kita pahami bahwa memang saat ini salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia adalah data kesehatan yang terfragmentasi begitu ya, karena terlalu banyaknya aplikasi dan juga keterbatasan regulasi dalam standarisasinya gitu ya. Nah, apalagi tadi telah disebutkan oleh Mbak Galuh bahwa pandemi COVID-19 itu menjadi momentum bagi kita bahwa betapa pentingnya untuk melakukan transformasi kesehatan secara digital. Apalagi kalau kita ingat pada strategi tahun 2024, Kemenkes sudah sangat fokus sekali gitu ya terkait dengan transformasi digital kesehatan ini gitu ya. Yang tentu harapannya memang sekarang untuk hal-hal yang berbasis digital tidak hanya untuk sistem pelaporan kepada pimpinan, tetapi untuk transformasi digital kesehatan ini adalah salah satu hal yang bisa membantu meningkatkan mutu pelayanan.
Baik, mohon izin kita lanjut nggih Mbak Galuh, langsung saja kita ke kuliah terbuka yang mana di sini sudah ada narasumber yang sangat hebat sekali dan juga salah satu dosen saya pada saat dulu masih kuliah gitu ya di FKKMK UGM. Saya mohon izin menyampaikan CV singkat beliau, Dr. Guardian Yuki Sanjaya, Master of Health Informatics. Beliau adalah dosen dan peneliti Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK dengan fokus di bidang informatika kesehatan. Pak Guardian memiliki latar belakang dokter dari FKUGM dan S2 di bidang informatika kesehatan dari Universitas of Wollongong, Australia, dan juga S3 bidang ilmu kesehatan dan kedokteran. Pak Guardian, mohon izin yang pada saat kuliah kami sapa akrab dengan Pak Gugu, telah bergabung dengan beberapa proyek pengembangan sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan, implementasi telemedicine, mobile health, dan juga sistem informasi surveillance. Pak Gugu juga turut berkontribusi dalam pengembangan kurikulum informatika kesehatan melalui program pendidikan formal dan non-formal yang diberikan di program S2 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, khususnya kepeminatan sistem informasi manajemen kesehatan. Dan beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu diantaranya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan seperti uji coba pembiayaan pelayanan telemedicine. Dan baru-baru ini Pak Gugu terlibat dalam implementasi transformasi kesehatan digital dengan berbagai pihak, pengembangan mobile apps, dan juga interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Saya mohon izin untuk menyapa Pak Gugu. Selamat pagi, Pak Gugu. Ya, pagi Mbak. Nggih, baik. Semoga dalam keadaan sehat selalu, nggih Pak Gugu. Mohon Ya, izin alhamdulillah. Amin. kiranya apakah sudah siap untuk menyampaikan materi, nggih? Bisa. Saya izin share Nggih, baik. screen-nya. Baik, kami persilakan kepada Pak Gugu untuk menyampaikan materi terkait dengan digital health information. Ya, share screen-nya sudah bisa terlihat ya, Mbak Sudah Vina? terlihat, Pak. Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Vina, Mbak Galuh, adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian, dosen dan mahasiswa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ini sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan isu yang kaitannya dengan transformasi digital kesehatan ya. Dan mungkin saya akan memfokuskan ke arah rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena tadi Mbak Vina mungkin sudah menyebutkan ada Permenkes nomor 24 tahun 2022, di mana tahun ini itu di akhir tahun ini semua fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk memiliki rekam medis elektronik. Nah, cuman rekam medis elektronik yang seperti apa dan sebenarnya manfaatnya untuk apa? Nah, ini yang barangkali yang perlu kita gali lebih dalam karena ya kalau hanya sekedar rekam medis saja elektronik mungkin untuk mencatat pasien barangkali itu tujuannya itu sangat kecil sekali ya, tetapi bagaimana nanti bisa berdampak pada sistem kesehatan yang lebih luas, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan public health. Nah, tetapi saya perlu melihat dulu ada beberapa hal yang mungkin permasalahan di sistem pelayanan kesehatan kita ya. Mungkin nanti ada framework yang cukup tua, Tanah Hasil Framework, yang barangkali adik-adik di sini juga pernah mempelajari. Terus kemudian sebenarnya rekomendasi inovasi digital itu banyak, tidak hanya sekedar rekam medis elektronik. Namun memang yang lagi booming di Indonesia itu rekam medis elektronik ya akhir-akhir ini. Lalu yang terakhir barangkali ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan implementasi inovasi digital ya pastinya tidak hanya dari aspek teknologinya ya, tapi juga ada aspek-aspek yang non teknisnya ya, kayak contoh umpamanya pembiayaan, lalu kemudian ada tata kelolanya dan sebagainya. Nah, saya mulai dari permasalahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari satu framework ya, ini Tanah Hasil Framework, bottleneck of service coverage, prinsipnya bahwa pelayanan kesehatan ini banyak juga yang mungkin berkaitan dengan public health juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya populasi berapa nih jumlah penduduk kita, mungkin ini ya tebak-tebakan ya kita ya di chat barangkali ini mahasiswanya ada di chat nggak ini Mbak Vina? Ada, Pak. Ada ya. Nah ini target total populasi di Indonesia berapa? Silakan di chat. Gitu.
Jadi total populasi di Indonesia kita tuh banyak, tetapi yang kita target untuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu mungkin sangat spesifik pada populasi dengan karakteristik demografik tertentu. Contoh umpamanya pada ibu hamil atau pada ibu yang pada wanita usia reproduktif mungkin jumlahnya tidak banyak ya, hanya sekian persen. Anak-anak yang perlu diimunisasi itu sekian persen. Elderly yang nanti yang kaitannya dengan kegiatan posyandu, posbindu itu nanti berapa persen. Jadi target populasi kita walaupun total populasi kita sekian ratus sekian ratus juta, saya nggak mau nyebutin ya. Terus kemudian tetapi target populasi kita tuh sebenarnya sangat spesifik pada sesuai dengan karakteristik sosiodemografinya. Nah, ini yang harus jenis layanan itu harus sesuai dengan karakteristik itu yang kemudian menyebabkan bahwa bisa saja dari sekian banyak populasi itu dengan target-target yang sudah ditetapkan itu ada populasi-populasi yang tidak bisa terlayani dengan baik. Lalu kemudian kalaupun fasilitas pelayanan kesehatannya ada, itu apakah jaraknya itu bisa bisa ditempuh dengan baik oleh apalagi banyak kalau di daerah-daerah terpencil barangkali kita masih ada situasi struktur geografisnya masih susah ya untuk diakses ya, jalan-jalan masih sampai ada di itunya ya, ada di mana di sosial media itu yang kemudian dimarahin sama gubernurnya itu. Ini karena memang situasi situasi di Indonesia itu memang beberapa barangkali infrastrukturnya bagus, tetapi yang lain barangkali kita masih kendala, sehingga ini menyebabkan aksesibilitas dari pelayanan kesehatan juga terhambat. Lalu kemudian belum lagi kalau umpamanya penerimaan dari komunitasnya atau pasiennya. Fasilitasnya ada di sebelah rumah gitu, puskesmasnya ada di sebelah rumah atau kliniknya ada di sebelah rumah, tapi antrinya itu 5 jam bawahnya. Ya siapa yang mau antri 5 jam kalau apalagi kalau pas lagi sakit gitu. Jadi penerimaan user ini juga atau penerimaan pasien itu juga nanti bermasalah. Belum lagi yang benar-benar yang sampai betul-betul efektif kontak dengan fasilitas pelayanan kesehatan, umpamanya pada pasien-pasien tuberkulosis, jangan sampai dia lost to follow up, atau pasien-pasien dengan penyakit kronis tertentu, jangan sampai mereka ya harusnya tiap bulan idealnya, tapi mereka tidak secara efektif itu mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga hilang ya ininya lost to follow up, jadi tidak rutin berkunjung ke fasilitas kesehatan. Nah, praktis efektivitas dari coverage itu semakin berkurang lagi gitu. Nah, gap inilah yang sebenarnya perlu kita tutup gitu untuk memastikan bahwa layanan kesehatan itu dapat diberikan secara komprehensif pada semua populasi yang ada di wilayah kita. Nah, jadi kalau kita lihat, wah ini ada bocorannya. Ini jumlah populasi kita 273, ini estimasinya. Terus kemudian fasilitas pelayanan kesehatan kita ada di Indonesia itu ada 60.000. Tapi ada isu-isu juga yang kaitannya dengan mutu pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat referensi itu ada 6-60% terjadi potensi medication error. Artinya mutu pelayanannya ini masih beberapa diantaranya ya mungkin masih tantangan ya di beberapa fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan kita masih sedikit yang rasionya kata Pak Menteri itu rasionya masih tidak hanya dari sisi rasio tapi juga dari kompetensi dan distribusi, terutama yang distribusi ini. Kebanyakan kita berada di kota-kota besar ya yang ada fakultas kedokterannya, tetapi bagaimana di daerah-daerah terpencil ini distribusinya kurang merata. Kemudian kalau dari sisi pembiayaan ini salah satu contoh saja bahwa di BPJS itu sampai dengan November tahun sini itu 81,19 triliun untuk mengeluarkan uang dalam rangka pelayanan kesehatan yang hanya kuratif saja gitu. Belum lagi yang lain-lain ya yang preventif, promotif yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, yang dialokasikan oleh development partner, yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Sebenarnya cukup besar dari sisi anggaran, karena saya belum pernah melihat uang 1 triliun saja belum pernah melihat saya, apalagi 81,19 triliun itu. Itu kira-kira saya punya rumah berapa besar ya untuk menampung uang sebesar itu gitu. Jangan cukup dilihat saja, jangan dibayangkan gitu ya, apalagi dimiliki gitu. Nanti nggak sanggup kita memiliki itu. Nah, kemudian yang menarik bahwa kita penggunaan teknologi semakin gede, semakin besar. Kita ada layanan telemedicine,
Dan sekarang sudah banyak yang penyedia layanan telemedicine yang memungkinkan orang dapat mengakses pelayanan kesehatan dari berbagai kalangan ya, termasuk daerah-daerah yang relatif susah atau secara geografis itu susah mampu untuk mendapatkan pelayanan yang sama, walaupun ada keterbatasan. Tetapi nanti di akhir barangkali untuk bahan diskusi sebenarnya apa yang benar gitu telemedicine itu mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan ya. Nanti adik-adik ya bisa menerjemahkan sendiri ya. Nah, kalau di sisi pelayanan kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan kita mulai dari layanan primer sampai kemudian layanan tersier, kira-kira kita punya, kalau rumah sakit ya, kalau rumah sakit itu di Indonesia itu ada sekitar 3.000-an, puskesmas ada 10.000, apotek itu berapa? 27.000 atau 30.000, saya lupa, sekitar itu. Terus kemudian belum lagi klinik yang dokter layanan mandiri. Itu ya cukup banyak. Nah, tetapi tentunya masing-masing fasilitas kesehatan itu memiliki keterbatasan terkait dengan pelayanan atau memiliki kompetensi tertentu yang itu tidak sama ya antara yang level A, level B, level C, lalu kemudian sama yang layanan primer. Yang primer ada 144 diagnosis yang harusnya diselesaikan di sana, walaupun pada kenyataannya beberapa studi itu menyebutkan bahwa ya masih ada yang kompetensi layanan primer itu yang akhirnya dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi dengan berbagai macam alasan, termasuk alasan-alasan personal itu ya. Contoh umpamanya pasiennya nggak mau nih dilayani di layanan primer gitu, maunya ketemu dokter spesialisnya. Ya itu juga masih banyak gitu ya, walaupun sebenarnya kompetensinya itu bisa ditangani oleh layanan primer. Jadi faktornya itu cukup banyak, sementara kita membangun sistem kesehatan terutama di fasilitas pelayanan kesehatan itu berjenjang. Mulai dari level yang paling rendah ya layanan primer maupun yang paling tinggi. Nah, ini mungkin ada kuis lagi. Ini kuis-kuis lagi untuk mahasiswa. Silakan nanti di chat di mana di Zoom di mana Zoom ya, di Zoom ini. Ini gambaran dari distribusi fasilitas pelayanan kesehatan kita ya. Jadi rumah sakit terutama ya. Ini ada 3.000-an rumah sakit. Silakan dihitung kotak-kotaknya gitu kalau nggak percaya. Terus kemudian kita kelihatan bahwa distribusinya itu ada yang putih, ada yang di Pulau Jawa itu kelihatan itu tertutupi oleh semua kotak gitu ya. Karena memang fasilitas pelayanan kesehatannya yang paling banyak di sana. Sumatera, Sulawesi termasuk yang relatif tertutupi, tetapi daerah Kalimantan lalu kemudian daerah Papua, daerah kepulauan itu masih banyak yang belum memiliki rumah sakit, atau kalau kita bikin radius ya, katakanlah radiusnya yang paling affordable menurut WHO itu kira-kira sekitar 10-20 km. Kalau kita bikin radius 10-20 km itu tetap masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kuisnya apa? Silakan tebak ini namanya rumah sakit apa gitu. Nggak tahu, nanti ada Mbak Vina mungkin nanti akan memberikan hadiah ini katanya gitu ya. Lalu kemudian ya ini juga isu yang karena gap-nya itu sangat lebar ya antara yang daerah-daerah sama yang perkotaan, sehingga yang daerah-daerah perkotaan tadi isunya di Tanahashi Framework tadi berkaitan sama acceptability ya, penerimaan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang ada. Ya faktanya bahwa sekian banyak masyarakat Indonesia itu pergi ke luar negeri untuk berobat. Bahkan ada, kalau Pak Jokowi sama Pak Budi itu Pak Menteri kita menyebutkan bahwa ada kurang lebih dalam 1 tahun itu berapa ya, 2 triliun atau berapa gitu yang mengeluarkan uang untuk berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri ya, termasuk pejabat-pejabatnya. Saya kira ya ada banyak tuh yang di sosial media itu wah berobatnya ke sana. Mungkin karena tingkat kepercayaannya terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia itu tidak baik ya, terutama untuk kalangan-kalangan tertentu, sehingga mereka memilih untuk mendapatkan pelayanan di luar negeri. Kalau data tahun 2020 ini ketersediaan tenaga medis ini yang ini ya, dokter gigi, terus kemudian spesialis itu ya di Indonesia. Memang yang paling banyak kita lihat nih DKI Jakarta ini, kalau per 100.000 penduduk itu wah ini tinggi banget ya.
di Yogyakarta ternyata juga termasuk tinggi ya, saya baru tahu ya. Terus kemudian Bali ini tinggi, tetapi kita lihat teman-teman di Nusa Tenggara Timur, terus kemudian di mana lagi ya, di Papua itu rasionya sangat apa ya, jauh ya dibandingkan dengan DKI Jakarta. Belum lagi kalau kita korelasikan dengan luas wilayah ini ya. Kalau luas wilayah itu waduh itu Papua itu ya sama Kalimantan itu luas wilayahnya ya lebar sekali gitu. Jumlahnya sedikit, luas wilayahnya besar gitu. Jadi isu faktor geografisnya sangat dominan ya yang kaitannya dengan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Nah, lalu kemudian apakah inovasi digital itu mampu menjawab tantangan sistem pelayanan kesehatan? Ini yang kaitannya dengan transformasi digital saya kira. Jadi yang pertama bahwa menurut World Bank itu ada 4 dimensi dari apa ya sistem digital yang baik ya kira-kira begitu ya. Jadi yang pertama bahwa isunya bahwa ada sistem informasinya, ada aplikasinya yang itu bisa mencakup semua populasi. Nah, contoh sederhana yang kalau di tempat kita yang sudah ada itu ada aplikasi Peduli Lindungi, lalu kemudian ada aplikasi berubah bertransformasi menjadi Satu Sehat platform. Sekarang pertanyaannya kemudian siapa yang dari mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi itu di handphonenya? Mungkin boleh disebutkan ya kalau ada, saya nggak punya gitu. Wah ini luar biasa nih kalau nggak punya. Tapi saya punya TikTok gitu. Wah ini TikTok punya tapi kemudian aplikasi-aplikasi kesehatan nggak punya. Gitu. Kemudian yang kedua bahwa kita harus punya arsitektur sistem informasi yang memfasilitasi pelayanan kesehatan yang itu skalanya nasional. Kita pun juga sudah ada, umpamanya ada Satu Sehat platform ya, barangkali nanti ada di slide yang lain. Lalu kemudian ada apa namanya, ya tadi ada rekam medis yang itu terhubung satu sama lainnya. Kemudian kita punya aplikasi telemedicine yang disediakan oleh pihak ketiga dan sebagainya. Jadi sebenarnya cukup banyak ya sumber daya teknologi ya yang sudah dimiliki oleh fasilitas kesehatan, walaupun memang di beberapa daerah masih menjadi tantangan. Terus kemudian kalau yang sekarang lagi tren itu adalah kemampuan analitik dari data yang sudah terkumpul secara digital tadi. Artificial intelligence, siapa yang belum pernah menggunakan chatbot ChatGPT, ChatGPT. Ya ini off the record ya. Jadi bisa pakai ChatGPT untuk tesis, untuk membuat skripsi ya. Umpamanya gitu ya. Tapi itu kemampuan analitik. Jadi kemampuan analitik di mana beberapa data-data sekunder yang ada itu kemudian diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan knowledge baru. Knowledge barunya apa? Umpamanya kaitannya dengan apa ya? Ternyata ya di mana ya di KI itu masalah kesehatannya dapat berkaitan dengan penyakit tidak menular. Nah, angkanya semakin banyak dan kemampuan orang untuk berkunjung itu dalam 1 tahun berapa kali dan seterusnya. Jadi mendrive seseorang untuk mengambil keputusan yang strategis atau justru bisa juga yang ke arah klinis, namanya clinical decision support system. Hanya saja ini kalau clinical decision support system nanti berkaitan dengan rekam medis elektronik ya, nanti di slide yang lain akan saya singgung. Nah, kemudian yang keempat ini yang mungkin yang penting, lebih penting lagi ya sebenarnya ekosistem ya. Jadi ekosistem contoh begini, di Kemenkes sudah ada telemedicine, ada ini, tetapi literasi digitalnya masyarakatnya masih rendah. Nah, bagaimana masyarakat itu nanti akan mengakses sistem kesehatan melalui teknologi digital ya kalau mereka sendiri nggak tahu bagaimana caranya gitu, atau tidak melek digital secara baik sehingga mungkin ya harusnya mau mendapatkan pelayanan gratis tiba-tiba tersesat di mana gitu ya, akhirnya mendapatkan pelayanan yang berbayar atau sebaliknya tadinya mau mengakses layanan tertentu menggunakan teknologi digital, tetapi ternyata kemasukan virus itu kan sekarang banyak tuh tren virus undangan gitu ya, virus-virus undangan, virus-virus apa yang ada APK-nya terus kemudian di-download, akhirnya data-data personalnya hilang dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang kalau menurut World Bank itu sebenarnya ekosistem ini harus dibangun ya untuk memperkuat teknologi digital. Dan di tempat kita sebagian besar sudah ada.
sebagian kebanyakan sudah ada dan tinggal bagaimana implementasinya. Belum lagi kalau menurut Venture ini ada salah satu kayak semacam ya sebenarnya dia industri sih, dia melihat menggambarkan ini teknologi digital itu yang kuadran 1, 2, 3, 4 itu yang mana gitu ya. Jadi kuadran 1 itu yang masih belum mature dan harganya relatif murah ya. Yang paling atas itu yang sudah mature tapi harganya relatif murah gitu. Sama ada yang belum mature tapi harganya relatif mahal. Nah, contohnya adalah genomic gitu. Ini belum mature dan harganya masih mahal walaupun sudah digunakan dan banyak digunakan juga. Tetapi masih cost-nya itu masih sangat mahal ya. Nah, yang salah satu yang teknologi digital yang yang relatif murah dan sudah matang gitu ya, artinya sudah banyak digunakan di berbagai tempat dan sudah terbukti efektif efisiennya adalah electronic medical record. Nah, makanya nanti di kuliah terbuka ini saya menekankan pada electronic medical record ya, walaupun kalau kita lihat sebenarnya inovasi digital atau teknologi digital itu banyak ya. Dan semakin lama semakin terkonvergensi ya, artinya semakin menyatu ya. Contoh yang paling gampang itu adalah di handphone kita ya. Handphone kita mungkin dulu tahun berapa ya? Saya punya handphone tuh 90-an ya, 97, 98-an ya. Itu hanya bisa untuk telepon sama SMS. Tapi sekarang sudah bisa mendengar radio, bisa melihat TV streaming ya, bisa melihat ya email lah, itu wajar ya kalau email dan sebagainya, sosial media, mengirim gambar dan seterusnya itu banyak, bahkan sekarang sudah dibekali oleh sensor-sensor yang kaitannya dengan gerak gitu ya. Sensor yang bahkan ada sensor yang berkaitan sama ketinggian itu ya, nanti kalau jatuh atau apa ya ada warning. Terus kemudian ada terhubung dengan berbagai sensor-sensor yang wearable device, umpamanya jam pintar atau wearable device yang lain, sehingga kita bisa memantau tingkat kebugaran umpamanya, atau kita memantau waktu istirahat kita tuh cukup nggak sih dalam 24 jam gitu dan sebagainya, termasuk ada aplikasi-aplikasi yang itu menghubungkan kita dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Umpamanya Satu Sehat tadi saya bisa melihat imunisasi saya, status imunisasi saya, lalu kemudian dipakai untuk perjalanan dan seterusnya. Kalau dulu ya di COVID, kalau sekarang mungkin nggak dipakai lagi tuh untuk perjalanan, walaupun status itu masih penting ya, status vaksinasi itu. Nah, sebenarnya kalau di WHO itu mengklasifikasikan menjadi 4 ya. Jadi intervensi digital itu yang mentarget pasien atau klien, dia nyebutnya customer atau masyarakat ya pada umumnya. Lalu kemudian mentarget tenaga kesehatan, mentarget manajer ya. Manajer itu pengelola fasilitas kesehatannya, atau kayak kalau kita mungkin pengelola program kesehatan, dinas kesehatan, kementerian kesehatan itu kategorinya health managers ya. Sama yang tadi yang menurut World Bank juga yang kaitannya dengan data services, yang artificial intelligence dan kemampuan analitik. Nah, contoh umpamanya yang klien tadi, barangkali kita sudah punya aplikasi Satu Sehat, bisa melihat imunisasi kita, bisa dipakai untuk perjalanan, dan bahkan sekarang mulai berkembang untuk imunisasi pada anak. Jadi kita bisa melihat status imunisasi pada anak-anak kita ya, bagi ibu-ibu atau bagi orang tua yang sudah berkeluarga. Atau beberapa di antaranya itu sudah ada promosi-promosi kesehatan ya, kayak kalau di beberapa tempat mungkin sudah mulai targeted communication ya, targeted ini ya, benar-benar kalau saya itu kriterianya adalah remaja usia sekian sampai sekian, lalu kemudian targeted health promotion-nya itu apa? Pokoknya hidup sehat, olahraga, terus kemudian bebas rokok dan seterusnya ya. Jadi targeted health promotions. Berbeda nanti kalau umpamanya karakteristik individunya itu di atas 60 tahun, itu mungkin targeted communications-nya akan berbeda. Atau mungkin bisa juga kalau umpamanya Anda masuk ke mobile JKN ya, ini mobile JKN itu punyanya BPJS, Anda bisa melakukan appointment ya. Appointment itu janji temu ya dengan dokternya. Kapan saya mau datang, kapan saya mau berkunjung ke fasilitas kesehatan, jam berapa nanti dapat, itu bisa
dilihat ya, termasuk beberapa yang ke depan itu menjadi rekam medis personal. Nah, kalau umpamanya di fasilitas kesehatan di tenaga kesehatan ya macam-macam juga ya, ada untuk education, selalu kemudian untuk telemedicine, selalu untuk communications, untuk apa ya, rujukan dan sebagainya. Jadi cukup banyak. Sedangkan untuk yang health managers itu tadi ya, memanfaatkan data-data yang sudah terkumpul tadi untuk memantau sistem kesehatan. Jadi berapa banyak sih kunjungan di fasilitas kesehatan, berapa banyak yang sakit A, sakit B, sakit C, atau mungkin ketersediaan vaksinnya di wilayah ini ada atau tidak, itu cukup atau tidak. Kalau nggak cukup ya kan harus mengambil keputusan yang beli atau minta ke daerah lain ya. Terus kemudian mengelola tenaga kesehatan apa sih yang kurang di sini gitu, bagaimana distribusinya, bagaimana memastikan bahwa daerah yang paling ujung sana itu mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang daerah di perkotaan. Jadi ini apa ya, fungsi-fungsi peran dari health manager. Nah, lebih banyak bagaimana mengolah data-data tadi, kemudian menampilkan itu dalam format-format yang elektronik, dashboard yang itu bisa dipantau secara berkala atau continuous. Nah, tahun 2019 kemudian WHO memperkecil lagi rekomendasinya atau memprioritaskan rekomendasinya itu kepada beberapa hal ya. Jadi yang pertama berkaitan sama birth and death registration. Jadi ini penting karena tadi kalau dilihat di framework-nya Tanahasi, kita harus tahu populasi kita itu berapa banyak yang elderly, berapa banyak yang di bawah 1 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Makanya penting birth and death registration karena ini yang akan menjadi dasar pada saat kita ingin menentukan atau mengalokasikan sumber daya. Berapa banyak vaksin yang harus saya alokasikan untuk anak di bawah 1 tahun ya, kalau kita nggak punya datanya populasinya ya bagaimana kita bisa mengalokasikan dengan tepat. Nanti bisa saja kekurangan atau bisa saja berlebihan. Kalau kekurangan itu bahaya, kalau berlebihan itu waste gitu. Jadi sia-sia sia-sia apa ya bahasa ininya ya, mubazir ya mubazir, kalau kebanyakan mubazir dan biaya gitu. Jadi ini yang harus bagaimana caranya kita bisa mengalokasikan sumber daya itu seefisien mungkin. Dengan dana yang sama kita bisa mencakup populasi yang lebih luas. Makanya birth and death registration itu penting. Kemudian yang lain-lain, manajemen logistik, lalu kemudian registrasi tenaga kesehatan, continuous professional education, ini juga kalau sekarang kayak kita sekarang ya melakukan Zoom meeting itu sudah biasa, sudah banyak yang menyediakan. Di Dirjenakes saat ini sedang mengembangkan pelataran sehat ya namanya. Nah, pelataran sehat itu nanti tujuannya untuk continuous professional education bagi tenaga kesehatan. Ada micro learning-nya, lalu kemudian ada pembelajaran klasikalnya yang itu nanti bisa diselenggarakan oleh berbagai pihak ya, baik itu yang lembaga pelatihan maupun universitas ataupun perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BPJS ya. BPJS dengan Kemenkes ya. Kemudian yang menarik di sini ada telemedicine yang kaitannya dengan bisa saja provider to provider. Jadi kayak second opinion, terus kemudian rujukan dari layanan primer ke spesialis yang kaitannya dengan untuk pelayanan pasien. Tapi ada juga yang provider to client ya, directly ya, langsung ke klien. Secara praktis ini sudah dilakukan, tetapi secara regulasi sedang disusun, dikembangkan ya supaya karena kan pelayanan itu tidak hanya sekedar memberikan pelayanan ya, tapi bagaimana memastikan mutunya gitu. Bagaimana supaya pelayanan itu ya tidak hanya sekedar pokoknya ketemu dokternya bayar titik selesai, tidak, tapi bagaimana mutu atau hasil dari layanan itu betul-betul meningkatkan outcome gitu. Jadi outcome-nya pelayanan kesehatan ya pasiennya sembuh, terus kemudian tidak relapse dan seterusnya ya. Nah, ini yang masih dipelajari tapi disesuaikan ya, karena ada satu di Kemenkes itu namanya regulatory sandbox, sekarang sudah berjalan. Tahun lalu itu dengan malaria, atau sekarang itu lebih fokus ke telemedicine. Jadi sebenarnya untuk melihat
proses bisnis telemedicine yang baik itu seperti apa, lalu kemudian menerapkan ini, lalu kemudian diatur di dalam regulasi yang formal supaya nanti pelayanan telemedicine baik itu disediakan oleh Vaskes, disediakan oleh pihak ketiga itu mutunya sama ya, dan pasien juga mendapatkan benefit yang optimal dari pelayanan itu. Nah, ini kalau kita lihat untuk respons COVID kemarin di sistem informasi ya, di fasilitas kesehatan, ini saya ambil contoh di rumah sakit ya, untuk menghandle atau untuk menangani kondisi wabah. Mungkin yang perlu saya highlight itu adalah yang pertama berkaitan sama case detection ya. Kalau di surveillance itu awalnya itu case detection. Jadi case detection-nya melalui fasilitas kesehatan yang mungkin sudah menggunakan sistem yang berbasis elektronik itu akan jauh lebih cepat ya. Mungkin kalau pernah mendengar ada syndromic surveillance itu tahun berapa ya? Tahun 2010 saya kira ya, itu populer ya. Bahkan sampai sekarang ya. Itu sebenarnya tidak berbasis pada diagnosa akhir, tetapi berbasis pada sign and symptoms. Jadi pasien datang ke fasilitas kesehatan dengan tanda dan gejala tertentu, ini diolah sedemikian rupa dengan pendekatan analitik tadi untuk menghasilkan memprediksi apakah di daerah tertentu atau di ini ada wabah atau tidak. Jadi lebih ke arah mengolah data-data yang itu belum sampai diagnosis pasti, karena diagnosis pasti mungkin perlu periksa lab, perlu ini yang butuh waktu. Tetapi dari sign and symptoms, kalau ini dikumpulkan dari sekian ratus atau sekian ribu fasilitas pelayanan kesehatan, ini akan bisa memprediksi apakah terjadi wabah atau tidak. Jadi kita bisa melakukan tindakan cepat ya terkait dengan kemungkinan terjadinya wabah. Terus kemudian yang kedua, highlight yang kedua adalah sharing sumber daya fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan kita tuh sumber dayanya banyak ya. Kayak contoh sederhana adalah dia mampu untuk melakukan operasi X, operasi Y, operasi D, dan seterusnya. Kemampuan fasilitas kesehatan untuk atau ICU ya, atau fasilitas kesehatan memiliki ini ya, ventilator ya, ruangan dengan tekanan positif, lalu kemudian atau dengan tekanan negatif, lalu kemudian ketersediaan bed. Ini penting untuk rujukan, apalagi dulu zaman COVID itu. Fasilitas kesehatan yang memiliki oksigen itu susahnya minta ampun nyari. Ventilator itu ya susahnya minta ampun. Jadi memang ya faktanya kalau dalam situasi tertentu itu memang kita kekurangan ya, sangat kurang ya. Tapi kalau untuk yang bahkan untuk yang sehari-hari ya di beberapa daerah aja masih kurang ya, apalagi pas terjadinya wabah. Terus kemudian yang ketiga, perkembangan telekonsultasi atau telemedicine. Karena telekonsultasi itu untuk mengatasi mobilitas ya, keterbatasan mobilitas penduduk pada saat COVID kemarin. Sehingga jumlah utilisasi dari telemedicine dari beberapa penyedia baik itu swasta maupun yang disediakan oleh fasilitas kesehatan itu meningkat drastis ya. Nah, semuanya digital teknologi. Jadi dengan adanya COVID kemarin, akselerasi dari pendekatan digital itu meningkat drastis ya, sampai bahwa tahun 2021 kita punya blueprint transformasi digital kesehatan di Indonesia yang menekankan bahwa ada sekian banyak ya, ada 3 ya sebenarnya, dikelompokkan menjadi 3 besar ya. Jadi integrasi sistem data kesehatan, kemudian integrasi aplikasi pelayanan kesehatan, sama pengembangan ekosistem teknologi kesehatan yang itu mencakup tidak hanya fasilitas pelayanan kesehatan publik tapi juga private dan juga industri. Nah, termasuk di dalamnya di situ ada outcome yang diharapkan apa, terus kemudian ada regulasi dan kebijakannya, ada beberapa regulasi yang muncul ya tahun 2022 termasuk rekam medis elektronik. Ada standar dan interoperabilitas yang dikembangkan. Kita sudah mengadopsi standar SNOMED City. Ya, nanti kalau mau pelajari standar SNOMED City bisa belajar di ini ya, di topik yang lain ya. Kemudian penyediaan infrastruktur dan seterusnya. Jadi ada infrastruktur satu sehat ya. Mungkin nanti di slide yang lain ada gambarnya yang memungkinkan fasilitas pelayanan kesehatan itu mampu untuk mempertukarkan data elektronik secara efisien dalam rangka continuity of patient care.
Nah, di rekam medis elektronik ini kalau kita lihat dari kebijakannya, yaitu di Rensra Kemenkes nomor 13 tahun 2022 itu ada poin nomor 5 dan 6 ya. Jadi sebenarnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan digital tingkat 7 dan tingkat 3. Ini sebenarnya tingkat adopsi dari rekam medis elektronik arahnya ke situ ya. Di mana di Permenkes yang lain tahun Permenkes 24 tahun 2022 rekam medis ini elektronik ini wajib ya bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Yang fasilitas pelayanan kesehatan nanti mungkin bisa dilihat ya ada sekian banyak ya yang dikategorikan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk praktek mandiri. Jadi arahnya itu adalah yang pertama kali dicantumkan di poin ada pasal berapa saya lupa ya. Itu yang pertama kali bahwa rekam medis elektronik itu untuk mendukung mutu pelayanan kesehatan. Itu yang di awal. Lalu kemudian itu harus interoperabilitas, memiliki mengacu pada variabel dan metadata yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi ada variabel data administratif dan data klinis yang standar ya dan mengacu pada tadi ada yang saya sebutkan ada Snowmaxcity dan dikelola dengan baik ya di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pengelolaan itu kayak yang mengakses, nanti yang menjaga keamanan, lalu kemudian ini nanti mengolah datanya dan untuk berbagai macam kebutuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa sebenarnya pertimbangan Vaskes mengadopsi inovasi digital? Sebenarnya kalau kita lihat kalau di Permenkes tadi yang nomor 1 tadi adalah mutu ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Tetapi bisa saja bahwa Vaskes itu ya tidak hanya satu mutu, tapi juga meningkatkan citra. Jadi citra fasilitas kesehatan ada ya, fasilitas kesehatan itu mengadopsi inovasi digital itu dalam rangka untuk marketing gitu. Malah justru untuk meningkatkan citra sehingga konsumennya tanda petik ya yang datang sana itu dari kalangan-kalangan tertentu gitu. Dari kalangan-kalangan ada salah satu rumah sakit di Surabaya umpamanya dia mentarget ekspatriat gitu untuk datang ke rumah sakitnya mereka dan bahkan betul-betul MOU dengan kedutaan gitu bahwa dia menjadi fasilitas resmi yang untuk ekspatriat gitu. Wah, itu kan jadi ini ya, jadi tinggi ya dan karena dia punya memanfaatkan inovasi digital untuk mendapatkan second opinion dari Mayo Clinic umpamanya. Jadi ya sehingga orang percaya ya dengan adanya rumah sakit yang dengan menggunakan teknologi digital itu. Efektivitas, efisiensi pelayanan kesehatan ya pasti ada yang untuk akreditasi, ada yang untuk continuity of patient care atau memperkuat sistem kesehatan, ada juga untuk manajemen ya, untuk manajemen logistik, manajemen SDM, ada yang mungkin untuk penelitian, untuk pendidikan, dan bahkan ada yang digunakan untuk remunerasi staf di Vaskesnya. Jadi kalau tenaga kesehatannya mengentry data itu yang di-entry itu jadi kredit ya untuk dipertimbangkan atau dihitung dalam remunerasinya gitu. Jadi untuk pendapatan lah gitu ya, pendapatan stafnya. Jadi banyak manfaatnya tidak hanya ke arah mutu saja, memang tujuan utamanya adalah mutu pelayanan kesehatan, tetapi hal-hal lain yang didapat itu bisa berbagai macam keuntungan-keuntungan yang lain ya untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Ini saya lewatkan saja bahwa electronic medical record sebenarnya prinsipnya adalah kalau kita melihat dari model organisasi pelayanan kesehatan ini dari WHO ini lama juga, ini teori yang lama juga tahun 90. Tetapi kalau saya ambil teori ini yang kaitannya dengan penggunaan teknologi digital, satu bahwa teknologi digital itu harus mampu untuk melakukan manajemen pelayanan pasien yang level yang mikro. Mulai dari pasien pulang sampai pasien masuk sampai pasien pulang maupun sampai pasien itu dirujuk. Kemudian yang kedua bahwa teknologi digital itu harus mampu untuk membantu pengelolaan fasilitas kesehatan atau manajemen, fungsi manajemen organisasi. Tadi umpamanya manajemen logistik, ketersediaan obat, penjadwalan SDM, terus kemudian bahan habis pakai, gizi ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia bisa berkontribusi untuk tingkat yang levelnya itu makro, kewilayahan ya. Mungkin yang paling gampangnya membacanya itu adalah kalau saya di puskesmas atau kalau saya di rumah sakit maka
data-data di fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa berkontribusi di dinas kesehatan atau di level kabupaten kota atau mungkin di level provinsi, supaya tadi fungsi-fungsi manajemen kesehatan masyarakatnya juga bisa optimal gitu. Contoh umpamanya memantau berapa banyak sih pasien TB yang kontrol rutin. Ya kan dasarnya atau sumber datanya itu dari pelayanan pada pasien gitu. Pasien di puskesmas A, dia pindah ke puskesmas B, dia pindah lagi ke rumah sakit, tetapi data itu harus satu, harus apa ya, continuous ya, sehingga kita bisa melihat apakah pasien ini putus obat atau tidak gitu. Atau pasien ini kontrol rutin atau tidak, walaupun dia pergi ke fasilitas kesehatan yang berbeda-beda. Sehingga fungsi manajemen kesehatan masyarakatnya bisa dioptimalkan dengan adanya teknologi digital, termasuk layanan-layanan kesehatan yang berbasis komunitas ya, layanan untuk orang yang sudah sehat gitu, atau orang yang artinya pencegahan primer ya, yang menjaga orang sehat tetap sehat ya, jangan sampai sakit. Ini juga pelayanan-pelayanan yang berbasis pada komunitas, dan saya kira sudah banyak sekarang tools-tools yang bisa dipakai ya di puskesmas ya. Contoh umpamanya ada tempat kami itu ada personal health record, portable health clinic ya, untuk memfasilitasi kegiatan kader di Posyandu, mencatat pelayanan yang ada di masyarakat, atau mungkin di kesehatan lingkungan, survei di tempat-tempat publik ya, sanitasi dasar ya di tempat-tempat publik, atau apa ya, di masyarakat itu mungkin yang kaitan dengan pencegahan penyakit zoonosis ya, yang DBD gitu ya, yang jentik itu dan sebagainya. Jadi ada banyak tools-tools yang kemudian dipakai di level yang mikro ya, pelayanan pasien dan pelayanan di komunitas, yang pada akhirnya kalau kita kompilasi dari sekian banyak fasilitas kesehatan ini bisa berdampak atau bisa digunakan untuk manajemen sistem kesehatan secara makro. Nah, tapi kalau kita Izin, kembali ke Pak Gugu, waktunya ya, 10 menit lagi nggih, 10 10 menit menit lagi. lagi. Wah, Nggih. ini kok masih 10 menit, harusnya 1 menit lagi gitu. Ya, jadi kalau kita kembali ke rekam medis elektronik memang ada fungsi-fungsi yang untuk lebih details lagi ya kalau di WHO IT gitu ya. Ini satu isunya berkaitan dengan bagaimana mencatat data pasien secara baik. Terus kemudian yang kedua bagaimana mengkomunikasikan ya pelayanan kesehatan lintas fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka untuk continuity of care. Kemudian yang ketiga adalah yang mengarah pada pengambilan keputusan klinis. Jadi alat bantu untuk pengambilan keputusan klinis kalau saya sebagai dokter praktek itu memasukkan parameter-parameter pasien tertentu, umpamanya vital signs, apalagi ya, diagnosis ini ya, temuan-temuan klinis dan seterusnya. Lalu kemudian sistem itu bisa merekomendasikan atau memberikan alert bahwa oh ini obatnya kayaknya duplikasi, atau obatnya harus dikurangi, atau obatnya kurang dosisnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kaitannya dengan clinical decision support system. Mungkin saya lompati saja, ini arsitektur yang interoperabilitas dalam satu sehat. Prinsipnya adalah kalau kita sudah pakai rekam medis elektronik, mestinya ya rekam medis elektronik itu data pasien itu bisa dipertukarkan antar penyedia layanan kesehatan. Nah, salah satu kalau di Kemenkes di Indonesia, salah satu interoperability layer-nya yang dikembangkan di Kemenkes adalah ini ya, Satu Sehat ya. Satu Sehat itu berbasis pada HL7 Fire, nanti bisa dicari-cari HL7 Fire itu apa. Yang prinsipnya adalah kita kalau mempertukarkan data itu kita kirim dulu ke Satu Sehat, baru kemudian yang fasilitas kesehatan lain akan mengambil data itu di dalam Satu Sehat. Begitu juga sebaliknya. Nanti kalau umpamanya yang ini mau rujuk balik itu ya, fasilitas kesehatan tadi mengirimkan dulu ke Satu Sehat, fasilitas kesehatan yang lain akan mengambil data itu di dalam Satu Sehat. Jadi ada sifatnya itu centralized ya, communications yang sifatnya centralized, yang skenario-nya itu bisa macam-macam, bisa untuk resep elektronik ke apotek umpamanya, atau bisa order pemeriksaan penunjang medis ya ke laboratorium klinik, atau tadi rujukan pasien ya dari layanan primer ke sekunder atau sebaliknya. Lalu kemudian ada second opinion tadi, minta pendapat dari yang lebih ahli dan seterusnya. Jadi banyak skenario-skenario yang kaitannya dengan pentingnya ya rekam medis yang interoperable.
Nah, tentunya tantangannya juga banyak gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa kita apa ya, kadang-kadang gini, kita mengadopsi inovasi itu untuk memecahkan masalah. Ya masalahnya terpecahkan, tapi ada masalah baru yang muncul gitu. Jadi masalah itu selalu muncul ya. Jadi janganlah lari dari masalah itu, karena masalah itu selalu ada gitu. Jadi harus dihadapi ya. Nah, apa yang jadi masalah? Satu, isunya berkaitan dengan bagaimana sistem, bagaimana organisasi ya, fasilitas pelayanan kesehatan atau mungkin dinas kesehatan mengakomodasi implementasi teknologi informasi itu di tempatnya gitu. Jadi karena di situ harus ada sumber daya yang dialokasikan, harus ada uang yang diinvestasikan, harus ada apa namanya ya, eee, harus ada dipelihara teknologinya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian belum lagi kalau kita berhadapan sama inovasi digital yang terfragmentasi ya. Mungkin kalau adik-adik lihat di puskesmas itu, wah kok ada Simpus, ada SIHA untuk HIV, ada SITB untuk TB, ada e-cohort untuk ibu dan anak, MPDN dan sebagainya, ada EPBBGM untuk gizi dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali inovasi digital yang terfragmentasi. Tapi ini sebenarnya karena apa ya, ada kelebihannya juga ya, karena orang sudah mulai apa ya, mulai mendorong untuk pemanfaatan teknologi digital. Nah, kemudian tinggal langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa teknologi itu bisa interoperable satu sama lainnya. Terus kemudian ya orang masih ragu-ragu untuk investasi terkait dengan teknologi digital, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan, masih belum yakin kalau saya investasi ini apakah nanti akan menguntungkan atau tidak gitu. Apa keuntungan yang bisa didapat. Nah, sehingga masih apa ya, tingkat adopsinya barangkali di beberapa tempat apa ya, tidak banyak ya, tidak cukup gitu karena masih ragu-ragu tadi. Lalu kemudian kekhawatiran terhadap implikasi etik ini banyak ya, paling gampang aja itu adalah kerahasiaan data pasien. Wah, kalau saya masukkan ini nanti datanya tersebar kemana-mana. Ya, iya, jangan dipikirkan karena kalau kita sebagai user maka peran kita adalah bagaimana memasukkan data itu sebaik mungkin, selengkap mungkin. Nah, security itu urusannya tim yang lain gitu loh. Jadi keamanan data dan seterusnya itu adalah bagian dari perannya tenaga yang lain gitu loh, tenaga sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga tenaga yang latar belakangnya memang ditujukan untuk menjaga keamanan data. Eee, Kemudian yang lain ini mungkin saya lewatkan, yang berikutnya literasi digital. Di awal tadi ada isu yang kaitannya dengan ini ya, apa, ini contoh di telemedicine gitu. Telemedicine gratis pada saat Covid kemarin, dan dapat mengirimkan obat juga gitu ya. Obat-obatnya kalau isolasi mandiri itu, kita tinggal masuk telemedicine, obatnya langsung datang. Wah, kan hebat. Nah, tetapi siapa sih sebenarnya yang mampu untuk apa ya, untuk menggunakan layanan ini gitu. Jangan-jangan hanya orang-orang yang melek digital tadi, atau orang-orang yang tidak takut ya untuk menggunakan ini, karena masih banyak yang takut-takutan ya. "Wah, kalau saya klik ini nanti gimana? Kalau saya klik ini nanti gimana?" Gitu. Jadi sehingga tidak mampu untuk memanfaatkan layanan ini. Isunya tadi aksesibilitas, tapi aksesibilitasnya berkaitan dengan kemampuan dia untuk memanfaatkan teknologi digital gitu, sehingga bisa saja justru malah teknologi digital ini menambah gap ya, menambah gap karena yang mampu untuk melakukan, atau untuk menggunakan ini adalah orang-orang yang melek digital saja gitu, yang tidak melek digital ya tambah tertinggal gitu. Nah, ini yang jadi isu yang kaitannya dengan equity ya di dalam pelayanan kesehatan. Nah, buktinya apa? Ini contoh nyatanya di penelitian-penelitian yang dilakukan di daerah rural, pelayanan telemedicine-nya masih rendah karena infrastrukturnya kurang gitu ya. Kita ada penelitian di tahun 2019 di Papua Barat, itu ternyata infrastrukturnya nggak cukup untuk memfasilitasi telemedicine. Orang-orangnya siap, spesialisnya siap, rumah sakitnya siap, tetapi ternyata infrastruktur di puskesmasnya atau di layanan primernya yang kurang memadai, sehingga layanan telemedicine itu tidak dapat dioptimalkan. Nah, saya kira ini yang terakhir ya, yang kaitannya dengan ekosistem kesehatan digital. Jadi kita satu, ada pasiennya,
ada fasilitas kesehatannya, ada infrastrukturnya, ada apa namanya ya standar datanya, lalu kemudian ada fungsi analitiknya, ada yang fungsi analitiknya nanti dipakai untuk decision making di level yang makro, kemudian dan harapannya bahwa output-nya atau outcome-nya adalah semuanya tercover, terus better decision making sehingga alokasi sumber dayanya jadi lebih baik, lalu kemudian kita bisa melakukan continuum of patient care dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini harapan dari transformasi digital di dalam pengembangan ekosistem kesehatan digital di Indonesia. Ya, baik. Saya kira ini terakhir slide saya terakhir. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Vina. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gugu atas penyampaian terkait dengan kenapa perlu adanya transformasi ya gitu ya terkait dengan digital kesehatan dan kira-kira challenging-nya apa saja gitu ya. Tentu dari berbagai transformasi yang dilakukan ada kekurangan dan ada kelebihannya gitu yang perlu kita pikirkan bersama agar lebih baik gitu dalam pengimplementasiannya. Izin kami masuk kepada sesi diskusi nggih, Pak Gugu, mungkin dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua baik dari ULM maupun alhamdulillah hari ini juga ada dari perguruan tinggi lain ya, sampai kalau saya lihat dari audiens ada rekan-rekan kita dari Stikes Sorong Papua. Izin kami menyapa, semoga sehat selalu teman-teman yang ada di Papua maupun di daerah lainnya. Dan juga di sini ada adik-adik dari ULM. Kami berikan kesempatan dapat memberikan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu atau dapat mengetikkan pertanyaan melalui chat di room Zoom ini. Oke, baik. Baik, silahkan Saudara Agus Salim terlebih dahulu. Ada 2 orang yang raise hand. Saya izinkan kepada Saudara Agus Salim. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Vina. Di sini saya izin untuk off kamera karena terkendala jaringan supaya suara saya lebih jelas, jadi kameranya saya izin matikan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Dari pemaparan yang telah Bapak sampaikan tadi, saya izin bertanya mengenai bagaimana peran telemedicine ini apakah dapat membantu meminimalisir angka loss of follow-up terhadap pelayanan, perawatan, pengobatan penyakit akut atau kronis lainnya. Contohnya itu seperti penyakit TB, HIV/AIDS. Jadi seperti itu, nggih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Agus Salim. Pak Gugu, apa kita tampung dulu atau langsung dijawab nggih? Mohon Ya. izin. Ya. Nggih, silakan. Ikut aja Mbak, mau ditampung dulu boleh atau mau? Oke, siap. Baik, terima kasih. Saya izin langsung tadi ke Saudara Yoga. Silakan Saudara Yoga, pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Vina. Sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Oke, terdengar jelas. Silakan. Silakan, Yoga. Inggih Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya dari mahasiswa SKM Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya, tadi sudah saya simpulkan untuk pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan transformasi digital kesehatan dari Bapak, gimana nih kiranya pemanfaatan data berbasis teknologi untuk diaplikasikan pada aksi promotif dan preventif agar hal ini mungkin dapat berkontribusi dalam menekan biaya pengeluaran kuratif melalui transformasi digital kesehatan. Mungkin pertanyaan dari Pulau sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yoga dan juga Saudara Agus Salim. Izin kita ada satu lagi, mohon izin silakan Saudara Muhammad Syarif. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf saya izin off-cam karena sedang ada kegiatan lain. Sebelumnya perkenalkan saya bertanya Bapak sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan Bapak agar bisa mendukung implementasi digital transformasi dalam kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan khususnya pada masyarakat yang terbatas dalam akses internet. Mungkin itu dari ulun. Terima kasih banyak. Oke, baik. Izin tadi kalau Saudara Syarif mungkin lebih ke arah implementasi transformasi digital kesehatan gitu ya.
dalam khususnya promosi. Oh ya, terima kasih sudah diketikkan. Baik, Oke, terima Ibu, kasih. terima kasih banyak. Oke, baik. Izin kita tampung 3 dulu ya untuk pertanyaan dari Saudara Agus Salim, kemudian Saudara Yoga, dan juga Saudara Syarif. Saya izin mengulang, pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana peranan dari telemedicine, apakah dapat membantu gitu ya untuk meminimalisir angka loss to follow up, khususnya terkait dengan pelayanan, perawatan, pengobatan penyakit seperti contohnya tadi katanya TB dan juga HIV/AIDS. Silakan Pak Gugu. Ya, yang dua pertanyaan terakhir mungkin mirip-mirip ya, kaitannya dengan promosi kesehatan ya. Tapi saya merespon yang pertama dulu, bahwa apakah telemedicine itu mampu meminimalisir loss to follow up. Nah, jadi kalau kita lihat secara teori ya, bahwa telemedicine itu ada dua ya sebenarnya. Jadi ada yang itu sinkronus, ada yang asinkronus ya. Yang asinkronus itu yang store and forward ya, dinyimpan terus kemudian itu tidak mesti harus real time ya. Jadi kayak telepon, video conference itu lebih cenderungannya adalah yang sinkronus ya. Nah, sebenarnya bukan hanya telemedicine ya, tetapi mobile health sekarang banyak ya yang pesan reminder untuk minum obat, lalu kemudian ada yang scheduling ya, appointment system yang secara otomatis itu banyak dikembangkan atau mungkin sudah diimplementasikan ya di beberapa tempat. Nah, kita punya peluang sebenarnya. Kayak contoh umpamanya kalau kita ada Satu Sehat tadi ya secara nasional tadi ya. Terus kemudian kita juga punya kalau di BPJS itu ada mobile JKN ya, yang memungkinkan kita untuk melakukan appointment system dan bahkan bisa untuk beberapa kasus itu dulu pada saat zaman COVID itu telemedicine itu untuk memfasilitasi pasien-pasien dengan penyakit kronis untuk tidak datang ke rumah sakit karena resikonya lebih tinggi pada orang-orang itu. Jadi telemedicine yang dilakukan dijadwalkan secara rutin, lalu kemudian untuk pasien-pasien yang tanda petik ya bukan baru ya, karena kalau baru ada kecenderungan bahwa si dokter itu lebih untuk ya harus ketemu dulu gitu kalau baru. Tapi kalau di antara dua kunjungan, umpamanya kunjungan pertama dia harus kunjungan lagi di bulan berikutnya, di antara dua kunjungan itu sangat potensial untuk dipakai dalam rangka untuk monitoring ya dan dan evaluasi terkait dengan treatment yang dilakukan. Jadi fungsi-fungsi kayak tadi reminder, appointment system ini bagian dari yang memungkinkan kita untuk meminimalisir loss to follow up ya. Bukan hanya kunjungan ulang, tetapi juga kayak reminder minum obat itu memastikan bahwa obatnya diminum. Nah, tapi sekali lagi bahwa ini hanya satu pendekatan ya teknologi. Padahal kita tahu bahwa efektivitas dari pelayanan kesehatan itu tidak hanya tergantung dari satu faktor. Nah, pasiennya gimana gitu. Terus apakah well literate atau tidak gitu. Environment-nya gimana, mendukung atau tidak gitu. Terus kemudian behavior-nya gimana gitu, sering lupa atau tidak gitu, atau mengabaikan penyakitnya sendiri atau tidak. Nah, ini yang nggak bisa difasilitasi menurut saya, itu malah justru nggak bisa difasilitasi oleh teknologi gitu. Teknologi hanya membantu, tetapi pada akhirnya juga pasien itu sendiri yang harus dari sisi kesadaran, dari sisi perilaku yang itu juga sangat yang mungkin faktornya lebih dominan ya dibandingkan dengan dari teknologinya. Nah, namun demikian tentunya ini peluang ya, menurut saya ini peluang untuk bisa dibuktikan ya. Jadi mungkin kalau adik-adik ini masih mahasiswa terus kemudian ada penelitian, bisa saja kita mencari evidence yang kaitannya dengan ini ada tools tentang reminder minum obat, terus kemudian diimplementasikan pada kelompok tertentu, lalu kemudian di kelompok lain dijadikan kontrol, lalu dibuktikan apakah dengan adanya reminder yang otomatis itu, reminder minum obat ini lebih patuh atau tidak, kontrolnya ke fasilitas kesehatan itu lebih tertib atau tidak dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini kan kesempatan untuk dibuktikan secara empiris ya.
Nah, termasuk yang tadi yang umpamanya apakah mungkin bahwa pendekatan digital itu mampu mengurangi pelayanan kesehatan yang sifatnya kuratif gitu, sehingga fungsi untuk promotif dan preventifnya bisa melalui teknologi digital. Secara tidak sadar, jangan-jangan kita sudah melakukan itu gitu. Jadi saya nggak tahu apakah adik-adik ini termasuk pengguna aplikasi jam pintar ya, atau mungkin pengguna kalau saya pakai ini ya, satu aplikasi untuk olahraga itu ya, untuk sepedaan. Wah, setiap minggu saya menempuh jarak berapa kilometer, terus kemudian atau kalau jogging itu ada yang ngitung, wah minggu ini saya sudah berapa kali berapa jauh joggingnya, terus kemudian berapa banyak saya langkah yang sudah saya tempuh, apakah tidur saya itu cukup atau tidak. Jangan-jangan kita tuh sebenarnya sudah melakukan itu gitu. Jadi tanpa kita sadari bahwa promosi dan preventif itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar edukasi di masyarakat terus ini tidak, tetapi justru malah pada saat kita menggunakan wearable device itu dan masyarakat juga menggunakan handphonenya untuk mengakomodasi beberapa fungsi-fungsi untuk menjaga kesehatan tadi ya, wellness tadi ya, itu sudah bagian dari pendekatan promotif itu. Nah, tetapi kembali lagi bahwa silakan mungkin ya perlu kita buktikan bersama bahwa ternyata teknologi digital itu mampu untuk menjaga orang tetap sehat dengan pendekatan-pendekatan wellness tadi gitu. Peluangnya banyak karena tools-nya itu semakin lama semakin banyak. Alat-alat dan semakin murah ya, bukan hanya semakin banyak tapi juga semakin murah. Kita ada penelitian melakukan monitoring pasien ya jarak jauh dengan menggunakan wearable device. Itu wearable device-nya dengan harga berapa? 300-600 ribu itu mampu untuk menggabungkan ya data wellness itu ke dalam rekam medis elektroniknya. Artinya orang yang sehat pun mestinya bisa kita pantau. Kalau dikaitkan dengan telemedicine tadi ada istilah namanya telemonitoring, real time telemonitoring, yang mereka menggunakan wearable device di badannya ya, di tubuhnya, lalu kemudian wearable device itu sudah IoT ya, Internet of Things, yang itu terhubung dengan satu platform tertentu, data-data digitalnya itu masuk, lalu kemudian data digital itu menjadi bagian dari rekam medis elektronik. Ada, kalau nggak salah ada cerita menarik itu di Apple Watch ya, di luar negeri, bahkan itu mampu mendeteksi jatuh ya, seseorang jatuh. Jadi kalau umpamanya tiba-tiba jamnya itu jatuh ketinggiannya 1 meter, terus kemudian jadi berkurang kira-kira 1 atau 2 meter, ketinggiannya itu berkurang sekian, dan setelah itu tidak bergerak kemana-mana, itu ada indikasi bahwa pasien itu jatuh. Dan ada beberapa cerita, tapi ini subjektif ya, ceritanya itu sangat even case by case ya. Case by case itu ternyata ada yang merasa tertolong dengan itu gitu, dengan adanya aplikasi-aplikasi yang berbasis digital. Nah, sehingga yang kaitannya dengan promosi kesehatan itu tidak hanya edukasi atau tidak hanya kayak menyebarkan poster gitu ya, tidak hanya itu, tapi ada hal lain yang bisa dioptimalkan dari teknologi digital yang sekarang, termasuk tadi ya. Kalau kaitan dengan poster atau bahan-bahan edukasi itu ya targeted communication itu arahnya. Jadi lihat populasinya yang mana nih. Kalau populasinya balita ya nggak mungkin kita mempromosikan diabetes mellitus ya kan. Atau mungkin kalau populasinya itu elderly ya nggak mungkin kita bilang mempromosikan tentang imunisasi dasar pada anak balita gitu ya, kan terlalu jauh gitu. Nah, sehingga kita harus menyusun kalau kaitannya dengan media-media promosi ya, itu sebaiknya targeted gitu, berdasarkan karakteristik dari individu itu. Contoh sederhana adalah Google ya. Google itu kan kalau advertising itu pasti targeted gitu. Perilaku kita itu direkam ya, kita searching apa itu direkam sama Google, sehingga advertising yang muncul pada saat kita buka browser dengan mengakses Google itu advertising yang muncul sesuai dengan karakteristik perilaku kita itu. Ya, buktikan saja kalau nggak percaya.
Sehingga itu barangkali pendekatan itu pakai analitik itu sebenarnya. Pendekatan analitik itu bisa dipakai untuk promosi kesehatan. Mungkin itu Mbak Tina, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Gugu atas respon terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik tadi yang sudah menunjukkan animo terkait dengan bagaimana transformasi digital kesehatan gitu ya dalam membantu sebenarnya kalau kita simpulkan gap terhadap pelayanan kesehatan itu sangat banyak gitu ya dari kompetensi SDM hingga bagaimana kebutuhan teknologi gitu ya untuk menghadapi berbagai challenging dalam pemberian pelayanan kesehatan. Maka dari itu memang transformasi ini dititik beratkan tidak hanya untuk bentuk tadi pencatatan, pelaporan, tapi semakin ke sini adalah untuk peningkatan pelayanan termasuk yang digarisbawahi adalah untuk mutu pelayanan kesehatan. Baik, mohon izin Bapak Ibu karena ketersediaan waktu, maka izin kami lanjutkan. Berikutnya adalah kepada Mbak Galuh nanti yang akan memimpin jalannya sosialisasi gitu nggih dari Prodi KMK dari FKK KMK UGM. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Guardian yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan atensi dari Bapak Ibu terhadap penyampaian materi hari ini. Saya izin menginformasikan pula jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah kami sampaikan di chatroom Zoom dan link materi bisa diunduh. Link unduh juga telah kami sampaikan di chatroom Zoom. Demikian Pak Gugu dan Bapak Ibu yang lain, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangannya dalam memandu kegiatan pada sesi diskusi dan juga materi. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami kembalikan ke Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Ya, makasih Mbak Tina. Baik, terima kasih banyak Pak Gugu dan juga Bu Vina sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini. Tentu banyak hal ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang bisa kita dapatkan dan kita petik ya di edisi pagi hari ini. Kita jadi tahu bagaimana transformasi digital kesehatan di Indonesia, plus juga apa yang perlu dikembangkan dan produk-produk ini tadi juga sudah banyak digambarkan bentuk-bentuk inovasinya seperti apa. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan tadi ya. Dan kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk bisa, untuk teman-teman juga sudah untuk mengisi presensi yang sudah kami siapkan di link di bawah ini. Nanti akan ada bingkisan menarik untuk Anda. Ada beberapa yang beruntung nanti akan kami hubungi untuk bisa mendapatkan bingkisan menarik dari kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman, dan mari kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Sebelumnya kami sapa dan terima kasih ternyata tidak hanya dari Universitas Lambung Mangkurat, ada juga teman-teman dari universitas lain. Terima kasih banyak dan selamat bergabung bersama dengan kami. Selanjutnya, kalau hari ini kita main-main ke Universitas Lambung Mangkurat, kami juga mengizinkan Anda untuk lebih tahu lebih jauh di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Untuk itu kami undang kepada Ibu Lusa Ayu Astari, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Masro Public Health. Beliau adalah dosen, pengajar, dan juga peneliti di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Kepada Ibu Lucia, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah jelas, Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman dari Universitas Lambung Mangkurat dan juga selamat pagi untuk teman-teman mungkin yang dari universitas lain. Terima kasih sudah bergabung. Saya izin share screen ya. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang Prodi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Baik, sembari menunggu Bu Lucia nih, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti agenda kami di edisi pagi hari ini dan nanti juga kami akan memperkenalkan apa-apa saja yang ada di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, berikut tentang program-programnya. Nah, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda untuk bisa mengisi presensi yang tersedia di bawah ini, Bapak Ibu. Apakah ada kendala, Bu Lucia, dan bisa kami bantu? Sepertinya di sini tulisnya your screen is sharing is pause. Saya nggak ngerti deh. Kenapa ya kira-kira? Atau bisa dikirimkan materinya ke kami bantu? Oke. Ya, sudah. Oke, makasih. Mohon maaf nih ya, kendala teknis. Oke, teman-teman. Jadi kita ini ada di program studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di bawah Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Kita next aja ya. Jadi sebelumnya itu
kita tergabung dalam, ini saya langsung mulai ya, nggak apa-apa ya. Kita ini sebelumnya tergabung dari Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, jadi IKM, dulu itu ada 11 peminatan, dan kemudian kami memecah menjadi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di tahun 2019, karena memang terlalu besar untuk menjadi 11 peminatan, sehingga kemudian harus dipecah menjadi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di tahun 2019. Nah, isinya itu ada manajemen rumah sakit, kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan. Dua peminatan ini udah berdiri sejak lama ya, dari tahun 92 dan 93, jadi alumninya juga sudah sangat banyak, tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan, ini di tahun 2000, kemudian ada sistem informasi dan manajemen kesehatan di tahun 2005. Jadi 4 peminatan ini ada di satu prodi. Kemudian di tahun 2023 kemarin kami sudah terakreditasi unggul dari Lampetekes. Ke next. Nah, kemudian S2 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan ini tadi ya sudah disebutkan dari manajemen rumah sakit, kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan, juga kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan, dan juga ada sistem informasi dan manajemen kesehatan. Next. Nah, masa studinya sendiri ini di 24 bulan atau 4 semester. Kemudian gelarnya akan mendapatkan gelar Master of Health Policy and Management. Kemudian pilihan kelasnya yang reguler ini ada untuk MMR ini Magister Manajemen Rumah Sakit. Ada 2 ya, pilihannya penuh waktu dan paruh waktu. Untuk kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan itu penuh waktu, terus untuk KPMAK itu paruh waktu, dan SIMKES-nya penuh waktu. Nah, berikut adalah dosen-dosen kita di kebijakan dan manajemen kesehatan. Beberapa nama mungkin tidak asing ya. Kepala departemen kami ada Dr. Lutfan, kemudian tentu Prof. Adi Utarini, kemudian Prof. Ali Gufron, kemudian ada Prof. Laksono, dan kebetulan dekannya FKKMK juga dari prodi kami, Dr. Yodi Mahendra Data. Jadi pengajar-pengajar kami juga mungkin sudah bukan nama-nama yang asing lagi di tingkat nasional. Next. Dan juga ada banyak ya. Next. Ada Dr. Hanefi, juga ada Dr. Like, Dr. Haryo, adalah orang-orang yang juga berkecimpung di selain pengajaran juga penelitian di bidang kesehatan dan juga kebijakan. Next. Nah, kemudian ini adalah mata kuliahnya ya. Jadi untuk semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 akan fokus di tesis. Untuk yang berbintang ini sebenarnya mata kuliah penciri program studi. Nah, jadi kalau misalkan ada di pembiayaan kesehatan, terus untuk SIMKES ada informasi kesehatan, terus ada kebijakan dan manajemen kesehatan. Jadi memang dari setiap peminatan akan ada penciri program studi yang khusus ada di kami saja. Next. Nah, jejaring kami tentunya sudah mulai dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, berbagai rumah sakit, BPJS itu juga banyak, kemudian perguruan tinggi nasional dan juga global, dan juga asosiasi profesi, dan kita juga sering ya bekerja sama dengan organisasi non-profit dan technical agency, misalkan WHO atau organisasi UN yang lain. Jadi cukup luas untuk cakupannya. Kemudian next. Nah, keunggulannya sendiri, kami struktur kurikulumnya itu mendukung Health System Framework yang sekarang diusung juga oleh WHO, yaitu 6 Building Block. Kemudian mendukung kolaborasi interprofesi, jadi antar profesi. Jadi kami tidak menutup hanya untuk orang-orang kesehatan, tapi juga interprofesi yang mungkin dari ekonomi dan dari lain-lain. Kemudian ada jejaring dengan pusat kajian dan lab. Kita punya di sini ada 3 pusat kebijakan, ada pusat kebijakan dan manajemen kesehatan, kemudian ada pusat kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan, dan juga ada Digital Health Innovation Studio. Jadi pusat-pusat ini tuh kita fokus di banyak-banyak penelitian yang bekerja sama dengan instansi-instansi lain, sehingga kita harapkan dari penelitian itu juga menjadi bahan pengajaran di kelas yang praktikal. Kemudian ada kegiatan akademik dan non-akademik.
Yang komprehensif ada kuliah pakar, kita punya seminar rabuan, bicara tentang kualitatif, visiting profesor, kemudian ada juga bedah buku, journal reading, kemudian kita punya radio komunitas, Radio Indonesia Sehat, kemudian ada kode sprint, ada hot talks, terus standing outstanding performance, kemudian ada brilliant, gercep, dan terampil. Jadi banyak sekali kegiatan yang nggak cuma akademik, tapi juga non-akademiknya yang menunjang dan melengkapi ya kegiatan akademiknya. Next. Untuk pembelajaran lapangan sendiri, tentunya karena kita sudah bekerja sama dengan berbagai instansi, kita banyak juga di rumah sakit, kemudian di dinas kesehatan, kemudian di puskesmas. Wahana praktik ini sendiri kita ada rumah sakit akademik UGM, rumah sakit pusat Dr. Sarjito, kemudian ada rumah sakit swasta seperti rumah sakit Panti Nugroho. Jadi banyak sekali link untuk kita bisa belajar di lapangan dan praktikum. Kemudian next. Nah, peluang keterlibatan aktif mahasiswa ini ada pengembangan rencana strategis rumah sakit, penghitungan unit cost secara langsung, kemudian ada pengembangan kebijakan nasional dan daerah. Kita juga bekerja sama dengan beberapa provinsi daerah ya untuk pembentukan beberapa kebijakan. Kemudian ada health technology assessment, kemudian integrasi pengelolaan jaminan kesehatan, yang juga mendukung transformasi digital kesehatan dan presentasi di forum-forum nasional dan juga internasional. Next. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang tadi ada seminar rabuan, kemudian ada break, kemudian ada talk show, banyak sih. Kemudian next. Nah, ini beasiswa, kita juga menerima teman-teman yang akan bersekolah menggunakan beasiswa yang dari beasiswa unggulan dari Kemendikbud, kemudian dari LPDP, juga dari Kementerian Kesehatan. Next. Nah, ini sarana dan prasarananya, kita punya ruang teleconference yang juga sering dipakai untuk kuliah bersama, kemudian ruang podcast. Jadi kalau misalkan kita memproduksi podcast atau beberapa pembicara juga ada di sini, kemudian studio audio visual, kemudian ada ruang kelas, kemudian ada Digital Health Innovation Studio, kita juga punya cafe HPM, ruang belajar mandiri, ya itu seperti common place ya, common place untuk bisa bertukar ide, ngobrol bareng-bareng seperti itu. Kemudian ada layanan psikologi dan kesehatan. Ya, jadi lumayan lengkap. Next. Nah, ini nih pendaftarannya sudah dibuka untuk gelombang 2. Gelombang 1-nya sudah berlalu kemarin sebelum Lebaran kalau saya nggak salah. Nah, sekarang sudah memasuki gelombang 2 mulai dari 22 Mei kemarin sampai 7 Juli 2023. Jadi kalau misalkan memang ada yang berminat untuk kemudian melanjutkan sekolah, sepertinya sudah harus mulai mempersiapkan apa saja syarat-syaratnya dan dokumen-dokumennya untuk melanjutkan untuk mendaftar di gelombang kedua ini. Next. Nah, ini adalah jadwalnya, pendaftarannya akan ada sampai 7 Juli, verifikasi dokumennya akan sampai 14 Juli, kemudian ini pengumumannya ada di 25 Juli, jadi Juli udah mulai ya. Kemudian kegiatan akademik akan mulai di Agustus 2023. Begitu. Next. Nah, ini syarat-syaratnya. Kurang lebih ada ijazah tentunya. Kemudian yang pasti teman-teman harus memenuhi skor minimum PAPS UGM. PAPS UGM ini seperti TPA ya, mirip itu 500. Kemudian kemampuan bahasa Inggris bisa dari ACCEP, bisa dari PLTI, bisa dari IELTS. Dan TOEFL tentunya dengan skornya yang tercantum di sini ya. Kalau ACCEP 209, TOEFL itu 450 kalau nggak salah. Nah, ini persyaratan deskripsi rencana dan penelitian tesis juga perlu mungkin dikirim ke email admisi.hpm.fk@ugm.id. Kemudian dengan subjek terlampir. Nah, ini paling lambat tanggal 7 Juli, kemudian nanti akan ada wawancara sama teman-teman yang akan daftar. Next. Nah, ini informasi pendaftarannya. Kalau misalkan masih ada yang bingung-bingung atau ingin dipertanyakan, silahkan. Kalau mau datang langsung, kita ada di gedung IKM, kemudian ini ada nomor WA-nya juga, atau juga bisa mengunjungi website kami. Next. Oke, jadi teman-teman, begitu ya penjelasan sekilas dari kami, dari HPM, Health Policy and Management, atau Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
FKKMK UGM. Semoga bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang memang sedang mencari sekolah atau memang sangat berminat untuk bergabung dengan UGM. Dan nanti kalau misalkan ada yang dipertanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke nomor yang tadi atau bisa ke website atau bisa ke Instagram. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan apa yang ingin diketahui. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di UGM dan bisa saling memberi memberi masukan dan saling belajar. Terima kasih dari saya. Mungkin gitu ya Mbak Galuh. Baik, terima kasih sekali Bu Lucia. Ternyata di HPM UGM kita bisa lihat ya teman-teman semua bagaimana fasilitasnya sangat menunjang kita untuk bisa belajar dengan asik. Ada juga ruang podcast di sana, ada kafe juga. Tentunya pembelajarannya serius tapi juga ada santainya, ada event-event yang bisa Anda nikmati. Tadi juga ada konser yang biasa kita selenggarakan juga. Ada banyak yang bisa Anda nikmati teman-teman. Nah, barangkali ini teman-teman nih sudah merencanakan nanti ke depan akan kemana karirnya. Nah, siapa tahu Departemen KMK ini menjadi salah satu jawaban dari perencanaan Anda. Tadi juga sudah diinformasikan kepada Bu Lucia. Terima kasih banyak Ibu. Ada beberapa timeline yang bisa Anda save gitu. Lalu ada beberapa yang perlu disiapkan. Nah, mumpung dari sekarang Anda bisa siapkan dan bisa langsung apply di Departemen KMK. Mungkin sedikit nih Bu Lucia ini salah satu alumni dari Departemen KMK. Nanti saya juga ke Bu Vina mungkin pengalamannya belajar di Departemen KMK seperti apa Bu Lucia? Oke, kalau saya dulu masih IKM berarti ya. Ya seru sih. Yang jelas kalau saya mendapatkan dosen-dosen yang biasanya saya lihat kayak mungkin dari platform lain ya, maksudnya dari TV kah atau dari YouTube kah, ternyata bisa langsung hadir di depan kelas itu memang berbeda ya pengalamannya. Apalagi kalau misalkan teman-teman belum pernah ya, kalau saya dulu kan karena S1-nya mungkin bukan di UGM, jadi belum pernah untuk langsung bertemu dengan beliau-beliau ini. Ketika bertemu jadi experience-nya berbeda. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lain juga seperti yang tadi ya di luar akademik itu sangat menunjang ya. Jadi kita nggak cuma mikirin akademik terus pusing gitu, tapi misalkan ada punya hobi tertentu atau bisa ikut di kegiatan non akademik itu sangat ini ya menunjang juga. Jadi nggak bosan cuma di kelas doang. Oke, terima kasih banyak Bu Lucia atas informasinya. Jadi menyenangkan ya Bu ya untuk belajar di sini di IKM atau di KMK. Mungkin saya ke Bu Vina deh sebagai alumni. Seperti apa Bu pengalamannya belajar di sini? Silakan Bu Vina. Baik, terima kasih banyak Mbak Galuh. Tentu lingkungannya sangat mendukung bagi kita ya untuk berkembang saat belajar di sana karena memang segala fasilitasnya itu benar-benar bisa memfasilitasi kami untuk belajar entah itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga memang sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan gitu ya kalau saya waktu itu zamannya masih sama kayak Bu Lucia, prodi S2 IKM ya, sekarang udah pecah gitu. Nah, di sana memang akhirnya kompetensi lulusan yang diharapkan benar-benar tercapai karena dalam hal proses kita meraih gelar, saat itu saya MPH, bahwa kita memang dibekali gitu ya oleh dosen-dosen yang hebat, termasuk juga ada Mbak Mas Tutor gitu ya, kan tidak hanya Bapak Ibu dosen juga Mbak Mas Tutornya, dan juga mitra-mitra yang disebutkan tadi, kita kan juga belajar dengan mitra-mitra tersebut gitu ya, pada saat perkuliahan baik di in kelas maupun juga di luar kelas. Terima kasih Mbak Galuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Vina dan juga Bu Lucia atas sharing-sharingnya. Tentu teman-teman di sini sudah tergambar dan terbayang seperti apa kalau nanti ada rencana belajar di sini di Universitas Gadjah Mada dan Anda juga bisa mengikuti kami terkait dengan bagaimana nih mengikuti kegiatannya. Anda bisa langsung follow Instagram kami di @hpm.ugm. Sekali lagi di @hpm.ugm. Di sana nanti akan ada informasi kegiatan yang kami selenggarakan dan insya Allah kami akan selalu update gitu. Ada pertanyaan ini Bu Lucia dari Mbak Meliana, terima kasih banyak. Izin bertanya Ibu, yang dimaksud deskripsi tesis, apakah proposal penelitian tesis atau seperti apa nggih? Terima kasih. Oke, jadi mungkin mirip tapi nggak sedetail tidak sedetail proposal, tapi mungkin sudah ada gambaran rencana penelitian ke depannya berminatnya ke arah yang seperti apa.
Seperti itu mungkin ya Mbak. Jadi nggak sampai seperti proposal yang mungkin detail sekali, tapi mungkin deskripsi misalnya penelitiannya mau apa sih, terus kira-kira mau nanti korespondennya siapa atau bagaimana. Nanti akan ditanyakan mungkin di wawancara ke depannya pengen penelitian yang seperti apa. Oke, terima kasih banyak Bu Lucia. Mungkin terakhir tips untuk teman-teman nih yang barangkali sudah mempersiapkan ingin apply, ingin mendaftar di sini, tipsnya biar diterima. Tipsnya, yang pertama ya pasti yakin aja sih, yakin dulu supaya bisa, kalau nggak yakin nanti nggak mencoba kan, pasti harus coba daftar dulu. Terus yang kedua pasti berusaha ya, kan kalau dokumen saya yakin teman-teman juga itu kan udah standar ya, standar pendaftaran di mana-mana, pasti teman-teman juga sudah tidak asing dengan itu, jadi saya yakin persiapannya juga sudah cukup gitu. Yang pasti kalau yakin insya Allah deh. Dan jangan ngebayangin kalau misalkan bakalan, wah kayaknya susah masuk UGM gitu, kalau misalkan belum dicoba. Enggak kok, tidak seseram itu juga. Oke deh, terima kasih banyak Bu Lucia. Semoga bisa memberikan semangat kepada teman-teman kita semua yang sedang merencanakan atau mungkin nanti menuju ke UGM. Semoga kita bisa ketemu di sini ya Bu Lucia ya. Ya betul. Atas informasinya Bu Lucia dan Pak Gugu dan juga Bu Vina juga sudah mengisi edisi kesempatan pagi hari ini di sesi kuliah terbuka. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah bergabung dari Universitas Lambung Mangkurat dan juga universitas lain. Dan di sesi terakhir ini saya mewakili dari panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di UGM. Nanti akan ada sesi foto bersama. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman juga untuk meng-on-kan kameranya. Mohon izin Pak Gugu juga Pak berkenan. Bu Vina, Bu Lucia, mari kita foto bersama dan juga teman-teman untuk mengabadikan momen di kuliah bersama edisi pagi hari ini. Semoga kita nanti bisa foto bareng di UGM. Akan kami hitung. Jadi akan panitia capture kebersamaan kita. Saya akan hitung. Baik, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Gugu, Bu Vina, Bu Lucia, dan juga teman-teman semuanya di sesi kuliah terbuka. Alhamdulillah sudah berlangsung dengan lancar. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat, bisa mengambil banyak insight dari pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya Galuh mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Gugu, Bu Vina, dan juga Bu Lucia. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga kita bisa jumpa di Universitas Gadjah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Vina.